Halo, selamat siang guys. Siang hari ini aku lagi ada di Tawangmangu. Nah, di Tawangmangu ini salah satu destinasi wisatanya adalah Grojogan Sewu. Ini sudah terkenal seantero dunia sih ya. Kayak gimana explore untuk air terjun di Grojogan Sewu, ikuti Agas. Hai guys, selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Sahabat, Grojogan Sewu merupakan air terjun yang berada di Provinsi Jawa Tengah, terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kali ini aku sudah ada di parkiran dan aku jalan kaki. Sepanjang jalan kaki menuju ke tiket pembelian, aku disuguhkan nih pemandangan kiri kanan orang-orang menjual berbagai aksesoris dan kenang-kenangan seperti kaos, baju, dan lain sebagainya. Ada juga yang menjual snack, bunga, maupun buah-buahan. Ya, karena memang Tawangmangu berada di lereng dari Gunung Lawu sehingga menghasilkan buah-buahan yang sangat segar. Sepanjang hari, jalan ini selalu dipenuhi orang-orang yang sedang berkunjung ke Grojogan Sewu. Tapi bila sobat semuanya merasa capek, di sini juga ada sewa kuda. Tapi bagi yang kuat, bisa kok menikmati jalan ini sambil menghirup udara sejuknya lereng Gunung Lawu. Sambil jalan-jalan dan nanti kita akan ketemu segerombolan dari kera ekor panjang. Nah, pemandangan seperti ini akan kita jumpai di sepanjang jalan kaki menuju ke Grojogan Sewu Tawangmangu. Ini salah satu gerbang yang menjadi ikonik dan biasanya banyak orang berfoto di sini. Untuk tiket masuknya itu tertulis 12.500, tapi ada tambahan membayar apalagi gitu ya guys. Jadinya per orangnya itu 22.000. Kalau turis asing 175.000. Oke, kita masuk lewatnya di sini. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan untuk belok ke kiri. Di sini sudah banyak papan petunjuknya, termasuk banyak sekali monyet-monyet di sini. Jangan dikasih makan ya, supaya tidak liar dan sukanya mengejar orang. Hati-hati dengan bawaan plastik. Hai guys, aku baru saja masuk dari loket pembelian di Grojogan Sewu. Nah, yang menjadi pemandangan unik itu bukan hanya air terjunnya, tapi ini adalah salah satu spesies dari ekor monyet ekor panjang ya. Monyet ekor panjang ini salah satu yang masih ada di tanah Jawa sendiri karena memang habitat aslinya ada di lereng Gunung Lawu ya. Dan ada sekitar 4.000-an yang ada tersebar di daerah Tawangmangu, khususnya ada di vegetasi cemara yang ada di Grojogan Sewu ini. Kita akan explore sampai ke bawah ya. Yang aku lewati ini adalah jalan utama. Nah, untuk jalan utama kita harus turun sebanyak 1.250 anak tangga dimulai dari aku turun ini teman. Anak tangga ini berupa batu-batu yang sudah ditata dan dicor sedemikian rupa. Lebarnya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Lalu sepanjang jalan kita akan disuguhkan seperti ini nih, monyet-monyet ekor panjang yang sedang bergelantungan. Tapi jangan dielus-elus ya. Rukun kali ya dia. Oke guys, kita turun 1.250 anak tangga yang harus kita lewati di sepanjang turunan dan naikan dari Grojogan Sewu ini. Sepanjang jalan kita akan lihat lereng dari air terjunnya ini ya. Ini di sebelah kiri ada batu-batu, jadi hati-hati ketika hujan atau rintik-rintik hujan itu memang harus hati-hati ya. Di sebelahnya ini, nah di sana ada tupai. Ya kalau kita lihat di sana ada beberapa itu tupainya lagi turun. Ya, ini adalah pohon cemara sendiri ya. Di sana juga ada pohon jati. Terus tanaman-tanaman bunga, sukun juga ada. Nah, setiap perjalanan itu ada shelternya guys. Ini shelter 1. Jadi kalau turun terus merasa nggak kuat, jangan khawatir, selalu ada shelter yang siap menampung kalian semua. Let's go.
Oke guys, kalau kita turun ternyata ada apa-apa, ada call center yang siap kita hubungi. Keren kan? Yuk. Sahabat, jalan menuju ke Grojogan Sewu ini kita juga melewati pohon-pohon yang merupakan bagian dari hutan. Hutan wisata Grojogan Sewu memiliki luas 20 hektar. Kawasan hutan ini banyak ditumbuhi berbagai jenis pohon hutan dan dihuni oleh sekelompok kera. Apalagi melalui jalur yang pertama ini banyak sekali kera-kera yang kita jumpai. Ya, jalur yang pertama ini merupakan jalur umumnya yang dilalui oleh para pengunjung yang paling dekat dengan masyarakat. Selain dekat dengan Taman Balai Kambang, jalur ini juga cukup dekat dengan Terminal Tawangmangu. Tepat di bagian pintu masuk terdapat kuda-kuda yang berjajar yang tadi kita lewati. Daya tarik dari jalur pertama ini teman adalah treknya yang sangat cocok untuk dilalui oleh pengunjung dengan jiwa berpetualang tinggi. Kenapa bisa? Karena memang jalannya berliku-liku dengan anak tangga yang berkelok-kelok, tetapi jangan takut karena ada batas ataupun pagar berupa besi yang dicat berwarna hijau. Oke, kali ini kita sudah ada di shelter ketiga di sebelah kiriku ini. Kosong ya, nggak ada orangnya. Dan sebentar lagi kita akan masuk sampai di dasar lembah Grojogan Sewu. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di bawah, melewati 3 shelter ya. Nanti kita akan langsung menuju ke air terjunnya. Setelah kita sampai ada di lembah Grojogan Sewu ini, beberapa fasilitas juga kita bisa lihat di antara hutan wisata ini. Taman binatang hutan, kolam renang, tempat istirahat, kios makanan, kios buah-buahan dan cenderamata, juga ada musola dan kamar mandi umum tentunya. Sekitar 100 meter lagi nanti kita sudah sampai di deburan air Grojogan Sewu. Akhirnya aku sudah sampai ada di dasar dari perjalanan turun dari loket ya sampai ke bawah tadi. Aku sudah menghabiskan 1.250 anak tangga. Nah, yang menarik kalau kita ke sini itu ada jasa tandu berbayar. Jadi kalau call center hanya menangani hal-hal yang terjadi seperti bencana alam, batu longsor dan sebagainya. Tapi kalau kalian semuanya merasa capek dan perlu ditandu, berbayar, gak ada yang gratis. Ya, pastinya untuk teman-teman semuanya yang sudah niat turun, pastinya kakinya kuat ya. Tetapi kalau tidak kuat, pilihlah di jalur 2 yang ada di seberang sana. Jauh lebih ringan walaupun perjalanannya agak sedikit masuk ya, tetapi mendatar, tidak turun atau naik. Oke, kali ini dari jauh tampak sekali air terjun Grojogan Sewu. Itu sudah mengayun-ayun ada di sebelah sana. Walau sebenarnya kalau kita lihat teman, itu tidak setingginya 1000 meter gitu bukan. Tingginya hanya 81 meter. Tetapi karena memiliki deburan air yang turun itu begitu banyak dan besar sehingga mempermudah pengucapan dengan menyebutkan Grojogan Sewu. Oke, aku lagi di bawah kaki air terjun Grojogan. Kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan pelangi sih kadang. Bener pelangi guys, ada pelanginya. Serius itu pelangi? Pelangi? Waduh, iya. Hilang. Oke, tadi sempat ada pelangi, nggak nyangka. Berarti memang ada berkah. Katanya kalau ada pelangi sampai sini dilihat, berarti kalian akan dapat berkah. Tapi benar juga sih kalau berdasarkan perjanjian. Grojogan dalam bahasa Jawa berarti air terjun dan sewu berarti 1000. Sehingga Grojogan Sewu berarti air terjun 1000. Meski air terjun di sini tidak berjumlah 1000, tetapi ada beberapa titik air terjun yang dapat dinikmati di sini. Kata sewu atau 1000 di sini berasal dari 1000 pecak atau satuan jarak yang digunakan saat itu yang merupakan tinggi air terjun. Satu pecak sama dengan satu telapak kaki orang dewasa.
air terjun tertinggi yang ada tingginya sekitar 81 meter ini. Ada pula air terjun yang tidak terlalu tinggi tetapi pancurannya meluas dan membentuk cabang-cabang. Bila sedang musim hujan, sekeliling tebing akan dihujani air terjun. Tetapi saat musim panas seperti ini, banyak air terjun yang cukup kering. Ya, mungkin teman-teman bertanya, musim ini memasuki musim kering, tetapi airnya masih sangat deras. Ya, karena ini baru memasuki musim kering. Tetapi nanti kalau kita masuk di 2 bulan lagi, mungkin benar-benar lebih sedikit daripada sekarang. Mungkin teman-teman juga bertanya, bulan apa yang cocok untuk kesini? Menurut saranku sih, kalau kesini itu di akhir Mei, bulan Juni, Juli sampai September. Setelah itu mungkin airnya banyak tetapi juga hujannya cukup tinggi. Dan bila sobat ajak ke sini, jangan ketika musim hujan ya, karena kita tidak bisa mendapatkan view yang cukup bagus dan lebih banyak kita basah-basahan. Nah, kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa foto selfie maupun foto bersama. Kita juga bisa bermain di derasnya gemericik air terjun, tetapi kita tidak boleh ada di bawah tempat air terjun itu. Mengapa? Karena bebatuannya di samping kiri kanan bisa longsor ataupun derasnya air Grojogan Sewu bisa mengenai tubuh dan bisa menyebabkan sakit. Sehingga sudah ada batas jarak untuk tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Selain itu kawan, untuk saranku ketika berjalan di atas bebatuan ini itu benar-benar licin. Jadi saranku kalau berjalan di atas bebatuannya yang basah, jangan pakai sandal ataupun sepatu. Hanya nyeker aja jauh lebih bagus. Hai guys, aku lagi ada di bawah dan di sana itu adalah batas dari pengunjung. Jadi tidak boleh melebihi dari batas itu karena memang sangat berbahaya sekali. Ini dindingnya yang bisa roboh kapanpun, jadi bisa berbahaya. Dan di atas dari bebatuan Grojogan Sewu ini juga bisa membuat kita jadi jatuh. Kalau kita ke Grojogan Sewu di Tawangmangu itu guys, bukan hanya sekedar menikmati air terjunnya, tapi kita juga menemukan sungai seperti Sungai Are yang ada di Eropa. Dan sungai ini biasanya digunakan untuk kecek maupun untuk mencari ikan citol. Jadi cocok untuk wisata keluarga sini menurutku, karena di sini juga disediakan tikar-tikar untuk kita bisa menikmati makanan khas dari Grojogan Sewu, yaitu adalah sate kelinci. Tapi bagi kalian yang nggak suka sate kelinci, ada kok sate ayam sambil menikmati air terjunnya seperti ini. Nah, salah satu wahana yang aku sukai itu jembatan jaring seperti ini teman. Karena jembatannya itu langsung memotong aliran air Grojogan Sewu ataupun sungainya. Dan itu langsung menuju ke kios-kios. Nah, di kios-kios ini kita bisa menemukan seperti pop mie, sate kelinci, sate ayam, dan beberapa snack yang disediakan. Tapi aku langsung ke kolam renang. Ya, kolam renang ini ada di sebelah barat dari Grojogan Sewu. Ini masuknya gratis, hanya kita perlu bayar untuk pakai toiletnya saja. Airnya benar-benar jernih dan tanpa kaporit karena memang langsung dari air bersih ya. Kedalamannya 250 meter, ada juga yang 75 meter atau 1 meteran lah ya. Dan itu cukup luas, jadi bisa digunakan untuk renang-renang ataupun relaksasi dari air terjun tadi. Bila tidak ingin renang, kita juga bisa duduk-duduk sambil melihat pemandangan hutan ataupun aliran air sungai yang mengalir indah menuju ke lautan. Hehehe. Oke kawan, kelihatannya semakin sore dan semakin gelap, aku bergegas untuk cepat-cepat meninggalkan lembah Grojogan Sewu. Aku naik dengan tangga yang berbeda jalur, tetapi tangganya sama, yaitu 1250 anak tangga. Sama seperti turun, setiap naikan juga ada shelter demi shelter yang dilalui, gunanya untuk istirahat bagi para pengunjung. Kembali mendekati loket yang awal, maka kita akan menemukan beberapa spesies dari kera ekor panjang. Menurut cerita dari penduduk sekitar bahwa pada tahun 1970 hanya ada sepasang, yaitu cowok cewek.
Tapi karena bertambah tahun sampai tahun sekarang, maka kera ini sudah ribuan yang ada di area Grojogan Sewu ini, beranak pinak sebagai ekor panjang. Oke kawan, aku sudah ada di jalur berjalan kaki tadi, sudah ada tulisan terima kasih selamat jalan. Sahabat, itulah tadi eksplorku di Grojogan Sewu Waterfall yang ada di Tawangmangu. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.